Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat History Time. Dia adalah sahabat di antara orang-orang yang saleh dan sebaik-baik manusia yang dilahirkan di muka bumi ini untuk manusia. Muhammad bin Masalamah adalah manusia pilihan yang telah berhasil membuka negeri dengan senjata dan membuka iman dengan hati. Dia tak kenal lelah dan mengeluh dalam berjuang untuk menegakkan agamanya, mengorbankan harta dan jiwanya, serta menyerahkan kehidupannya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Loyalitasnya tidak diragukan dalam membela Allah dan Rasul-Nya, dan ia telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah dalam menyebarkan risalah Islamiyah. Mulanya, dia adalah orang biasa yang tak dikenal orang. Permusuhan terhadap Nabi, ia tunjukkan dalam sikapnya. Tapi ketika cahaya keimanan telah terpancar di hatinya, Muhammad bin Masalamah menjadi pembela dan penyebar agama yang handal dan diberi tugas yang tidak ringan. Tak tanggung-tanggung, ia diperintahkan oleh Nabi untuk membunuh dan memenggal kepala Ka'ab bin Ashraf, seorang bangsawan Yahudi yang kerap menghina dan menghujat Nabi dengan syairnya. Setelah mendengar kekalahan kaum kafir Quraisy menghadapi kaum muslimin dalam peperangan Badar, maka Ka'ab bin Ashraf berkata, "Jika berita ini benar, maka berada di bawah tanah adalah lebih baik bagi kami daripada di atasnya." Lalu Ka'ab membuat syair-syair berisi ratapan atas kekalahan kaum musyrikin tersebut. Dan di dalam syair itu pula, dia menghujat dan menghina Rasulullah dan kaum muslimin. Ka'ab pergi ke Mekah untuk menampilkan dan membacakan puisi itu di hadapan penduduk Mekah. Hal itu didengar oleh Nabi yang kemudian mengumpulkan para sahabat untuk menawarkan siapa yang siap bersedia membunuh Ka'ab. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Siapa yang bersedia untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf karena dia telah menghina Allah dan Rasul-Nya?" Kemudian Muhammad bin Masalamah dari kaum Ansor yang berasal dari suku Aus berkata, "Aku bersedia untuk melakukannya ya Rasulullah. Dan apakah engkau memerintahkan saya untuk membunuh dia?" Kemudian Nabi menjawab, "Ya." Kemudian Muhammad bin Masalamah kembali pulang ke rumah dengan membawa janji yang sungguh berat yang telah dia ucapkan untuk dapat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Muhammad bin Masalamah sampai melupakan makan dan minum kecuali hanya sekedar untuk mempertahankan hidup saja. Selama berhari-hari, ia tidak makan dan minum, dan akhirnya berita ini pun sampai kepada Rasul. Lalu, Rasul memanggil Muhammad bin Masalamah dan bertanya, "Ada apa denganmu? Benarkah engkau berhenti makan dan minum?" Muhammad bin Masalamah lalu menjawab, "Benar ya Rasul." Rasul pun berkata lagi, "Mengapa?" Ia pun menjawab, "Aku telah berjanji. Yang aku sendiri pertanyakan, akankah aku berhasil melaksanakan ini dan memenuhi janjiku?" Rasul berkata, "Innama alaikumul jihad. Yang dituntut darimu adalah kesungguhan. Sisanya serahkanlah kepada Allah Azza wa Jalla." Maka berangkatlah Muhammad bin Masalamah dengan disertai beberapa kaum muslimin lainnya dari suku Aus untuk menjumpai Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya mereka berdua bertemu dan berbincang-bincang sejenak. Pada hari berikutnya, diadakan pertemuan yang kedua kalinya di malam hari. Karena waktu itu lebih kondusif, dan mereka sepakat untuk bertemu di suatu tempat yang jauh dari keramaian dan dari para pengawal Ka'ab. Ketika itulah Muhammad bin Masalamah memainkan rencananya sembari memberitahukan kepada muslimin yang lainnya juga bahwa apabila nanti ia memegang kepalanya Ka'ab,
itulah pertanda saatnya kaum muslimin untuk menyerang Ka'ab dengan pedang-pedangnya. Maka diajaklah Ka'ab berjalan-jalan ke tempat nostalgia waktu Muhammad bin Maslamah masih jahiliyah dulu, yaitu satu tempat bernama Sya'ab al-A'juz yang jauh di pinggiran kota. Setelah sampai di tujuan, Muhammad bin Maslamah berkata kepada Ka'ab, "Duhai, alangkah harumnya aroma yang muncul dari rambutmu. Boleh aku mencium dari dekat?" Ka'ab berkata, "Boleh, silahkan." Kemudian Muhammad bin Maslamah memegang kepala Ka'ab dengan kuat, dan berdatanglah kaum muslimin yang lainnya untuk menyerang Ka'ab dengan pedang mereka. Akan tetapi serangan itu tidak membuatnya Ka'ab meninggal. Ka'ab pun berteriak dan menjerit memohon pertolongan. Suara Ka'ab sampai ke benteng Yahudi, dan menyalalah lampu dengan sinar terang, tanda penghuni benteng telah bangun. Maka dengan sigap dan pedang terhunus milik Muhammad bin Maslamah menusuk perut Ka'ab hingga pedangnya itu menembus sampai ke tulang pinggangnya. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf, sang penghina Rasulullah, menghembuskan nafas terakhirnya di tangan Muhammad bin Maslamah. Semoga kita mampu mengambil inspirasi dari sosok hebat Muhammad bin Maslamah, yang kekuatannya ia gunakan demi kebaikan Islam dan umat. Itulah kisah singkat dari Muhammad bin Maslamah, sang eksekutor penghina Rasulullah. Dan semoga kisah ini bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.